Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus, kali ini kita membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu isu seputar tahun 2024 yang saat ini mulai memanas dengan berbagai gonjang-ganjing yang ada. Kali ini kita melihat dari istana yang ada persiapan-persiapan tertentu, yaitu bagaimana digadang-gadang dari berbagai pengamat seperti Rocky Gerung, juga misalnya Refli Harun yang melihat ada kemungkinan bahwa Bapak Jokowi akan maju lagi sebagai presiden pada 2024, yaitu maju untuk periode yang ketiga kalinya. Pelutus seperti kita ketahui, pada tahun 2019, yaitu di akhir Desember 2019, Pak Jokowi sempat melontarkan ada 3 hal ketika seseorang ingin mendorong beliau maju lagi menjadi presiden. Yang pertama, orang tersebut adalah ingin mencari muka, atau ingin menjerumuskan beliau, atau ingin menampar wajahnya, menampar muka saya, kata Pak Jokowi. Itu yang terjadi pada 2 tahun yang lalu. Namun, berbagai isu dan berbagai kemungkinan-kemungkinan telah terbuka saat ini. Hari ini, ada sebuah pengamatan yang cukup kritis, yang cukup menarik dari pengamat politik Rocky Gerung, bahwasanya ada sebuah dampak sehingga pernyataan Pak Jokowi tersebut bisa jadi dicabut kembali, dan kemungkinan atas desakan oligarki Pak Jokowi akan ikut perhelatan di 2024. Hal ini dari berbagai analisa mengatakan bahwa pada tahun 2019, pada tahun 2020 ketika Pak Jokowi melontarkan bahwa orang yang mendorong beliau ingin 3 periode adalah pertama mencari muka, kemudian ingin menjerumuskan beliau atau menampar wajahnya, itu sah-sah saja pada 2 tahun yang lalu atau pada 1 tahun yang lalu. Namun ketika dampak Anies Baswedan yang dicalonkan dari Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu semakin menggejala dan membesar dukungannya kemana-mana, ini muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi beberapa cukong lah, disebut cukong tanda petik, yaitu bahwa orang-orang yang mendukung oligarki yang mendukung penguasa saat ini merasa khawatir ketika seorang Anies Baswedan dilepas begitu saja dan menjadi capres lalu bisa memenangkan pemilu pada tahun 2024, lalu tidak bisa dikendalikan oleh rejim yang sekarang saat ini, maka ketakutan yang ada yaitu ketika Anies Baswedan tidak bisa disetir atau tidak bisa menjaga dosa-dosa masa lalu dari rejim. Ini yang menjadi ketakutan bersama sehingga kelompok penguasa melihat ulang, mengevaluasi ulang bahwa kemungkinan untuk bagaimana bisa maju 3 periode Presiden Jokowi adalah sesuatu yang absah atau sah-sah saja. Makanya beberapa waktu yang lalu dengan kajian Merah Putih yang melibatkan 9 skenario seperti bagaimana membuat pemilu dengan dana yang fantastis, kemudian ada kerusuhan-kerusuhan terukur, kemudian perut lapar masyarakat, kemudian berbagai hal lain. Nah, hari ini mungkin tinggal dikerucutkan ke dua skenario. Yang pertama, skenario pertama yaitu perpanjangan pemilu, yaitu menunda pemilu dari 2024 menjadi 2027 dengan berbagai hal, dengan berbagai kompromi yang dilakukan ke partai-partai dan stakeholder yang lain. Nah, ketika agenda pertama ini tentang perpanjangan pemilu tidak berhasil, maka agenda yang kedua yaitu bagaimana dengan praksi-praksi yang dikuasai oleh kelompok penguasa saat ini, mulai dari partai-partai besar yang ada di Senayan, yaitu bagaimana merubah undang-undang. Undang-undang yang menyatakan bahwa presiden hanya dipilih selama 2 periode, itu bisa dirubah menjadi 3 periode atau bahkan lebih. Nah, ini yang sedang digadang-gadang dan dikhawatirkan oleh berbagai pengamat politik, seperti misalnya Rocky Gerung, kemudian Refli Harun, dan pengamat-pengamat politik yang lain yang melihat kemungkinan itu ada. Baru-baru ini Rocky Gerung dalam live streaming yang mengatakan bahwa hal ini dikarenakan adanya dampak Anies Baswedan yang elektabilitasnya makin meningkat dan di mana-mana diterima oleh berbagai pihak. Kemudian tidak ada calon pembanding atau calon kuat lain yang disiapkan oleh rejim, yang disiapkan oleh penguasa yang bisa menandingi Anies Baswedan. Sehingga kekhawatiran itu bahwa kalau tidak Pak Jokowi turun langsung untuk menangani hal ini, ketakutan yang ada bahwa Anies Baswedan akan melenggang mulus. Dan dikhawatirkan Anies Baswedan ini tidak bisa menjadi anak manis ketika beliau menjadi presiden yang bisa dikendalikan oleh rejim saat ini ataupun oligarki yang mendukung di belakang rejim. Nah, karena itu maka skenario yang dijalankan yaitu tinggal 2.
yaitu menunda pemilu dengan berbagai skenario-skenario yang sudah pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Kemudian, atau bagaimana membuat Pak Jokowi untuk turun lagi mengikuti perhelatan Pilpres menjadi capres di 2024 dengan konsekuensi bahwa karena praksi-praksi di Senayan dikuasai oleh pihak penguasa, maka mungkin sangat mudah untuk merubah undang-undang dari 2 periode menjadi 3 periode atau lebih. Nah, Polotus dimanapun berada, ini kekhawatiran kita bersama ketika ini yang terjadi, bahwa undang-undang dasar yang telah mengamanatkan kepada kita bahwa presiden hanya bisa dipilih 2 periode, kini bisa dirubah hanya untuk kepentingan sekelompok orang, kepentingan segelintir elit, segelintir oligarki yang terus ingin berkuasa, yang terus ingin mencaplok kekayaan negeri ini. Nah, karena itu mungkin bagi kita semua yang masih punya hati nurani, ketika demokrasi dibajak, ketika yang telah diatur dalam undang-undang, dalam reformasi ingin dikangkahi, ingin dilajak, maka hanya satu kata, yaitu lawan. Nah, karena itu semua stakeholder, semua pengamat, kami ingin katakan bahwa untuk mengarah kepada 3 periode ini adalah pelanggaran konstitusi. Untuk mengarah pada perpanjangan pemilu dari 2024 ke 2027 ini adalah pelanggaran konstitusi yang bisa membuka konflik-konflik yang lebih luas dan lebih besar. Karena itu, Polotus dimanapun berada dan siapapun kita, marilah kita sama-sama untuk menjaga demokrasi yang telah dibangun dari tahun 1998 dengan gerakan-gerakan reformasi yang begitu masif, yang begitu jauh pengorbanannya, yang hari ini mulai dikangkangi, yang hari ini mulai dilanggar. Mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.